Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menuju ke konten. Kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Misalkan fungsi fx memetakan A ke B, fungsi fx memetakan A ke B, relasi yang membalik arah pemetaan dari B ke A disebut inverse fungsi fx. Jadi kalau dari A ke B itu adalah fx, maka dari B ke A itu adalah f inverse x, dinotasikan dengan f pangkat min 1x. Nah, kalau dari A ke B, dari minus 2 ke 0, berarti kalau dari B ke A, itu 0 akan dipetakan ke minus 2. Gitu. Kalau dari A ke B itu min 1 ke 2, berarti dari B ke A, si 2 ini ke min 1. Seperti ini. Kemudian kalau dari A ke B itu 0 ke min 1, berarti kalau dari B ke A min 1 ke 0. Kalau dari A ke B1 itu ke minus 2, berarti di sini minus 2 ke 1. Berarti dari 2 ke 1, berarti 1 ke 2 kalau dari B ke A-nya. Nah, kalau ini adalah A ke B, fx, maka inverse-nya adalah B ke A. Atau jika Y sama dengan fx, maka X sama dengan F inverse Y. Gitu. Tadi kan kalau fx, kalau F-nya, jika F2 misalnya, F2 berarti kan 2 ke 1 ya, F2 sama dengan 1. Maka, ini kan Y-nya adalah 1, berarti F inverse 1 itu sama dengan 2. Ini F inverse 1 itu sama dengan 2. Seperti itu adalah inverse fungsi. Misalkan diberikan fungsi fx sama dengan 3x min a dan f1 sama dengan 6. Jika f pangkat min 1x menyatakan inverse fungsi fx, tentukanlah f inverse minus 3. Tentukanlah f inverse x-nya. Oke, sekarang kita diketahui bahwa fx sama dengan 3x minus a. Diketahui bahwa F1 sama dengan 6. F1 sama dengan 6. Berarti kan kalau F1 berarti 3 dikali 1 minus A sama dengan 6. Berarti 3 minus A sama dengan 6. Berarti minus A sama dengan 6 dikurangi 3. Berarti minus A sama dengan 3. Berarti A-nya adalah minus 3. Oke, kita dapat bahwa dapat fx-nya. Dapat fx-nya adalah 3x dikurangi minus 3, atau berarti fx-nya adalah 3x ditambah 3. Nah, kita masuk ke soal yang A. Soal A dia nanyain f inverse minus 3 itu berapa. Kalau fx-nya itu sama dengan y, inverse-nya berarti x itu sama dengan f inverse y gitu ya. Nah, fx-nya itu kan sama, berarti kan dia nanyain ini f inverse minus 3. Soal nanya ini sama dengan x, sama dengan berapa x-nya. Berarti x-nya berapa nih? Kita punya fx sama dengan 3x ditambah 3. Berarti kan ini y-nya nih. Ini y-nya. Oke, berarti y-nya adalah minus 3. Berarti 3x ditambah 3 itu sama dengan minus 3. Berarti kita peroleh 3x sama dengan minus 3 dikurangi 3. Berarti 3x sama dengan minus 6. Maka x sama dengan minus 6 dibagi 3. Dapat x-nya adalah minus 2. Maka f inverse minus 3 sama dengan minus 2. Oke, selanjutnya soal yang B. Tadi kita peroleh bahwa fx-nya adalah 3x ditambah 3. Berarti kalau fx adalah y, maka x sama dengan f inverse y gitu ya. Nah, ini dapat diperoleh bahwa y sama dengan 3x plus 3. 3x plus 3. Berarti kita akan bikin x sama dengan.
kita akan bikin X sama dengan, berarti ini pindahin ke sini, Y minus 3 sama dengan 3X. Berarti kita peroleh, kita bagi 3, berarti Y minus 3 dibagi 3 sama dengan X. Berarti X adalah Y minus 3 per 3. Berarti kita peroleh, X-nya kan adalah sekian. Berarti Y minus 3 per 3 sama dengan F inverse Y. Karena soal nanya ini F inverse X, berarti kita tinggal ganti aja. Berarti F inverse X, Y-nya jadi X. Jadi X minus 3 per 3. Selesai. Oke, contoh soal yang kedua. Diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3. Jika f pangkat min 1 menyatakan inverse fungsi fx, tentukanlah f inverse minus 6. Oke, diperoleh bahwa fx-nya sama dengan y, berarti x sama dengan f inverse y. Soal nanyain x untuk f inverse minus 6. Berarti y-nya adalah minus 6. Berarti y sama dengan minus 6 untuk soal A. Untuk soal A, y sama dengan minus 6. Maka, dia kan kita punya fx sama dengan x kuadrat minus 4x minus 3 sama dengan y ya. Fx sama dengan y. Berarti fx sama segini adalah y. Berarti y-nya adalah minus 6. Nah, sekarang kita kerjakan berarti x kuadrat minus 6 pindahin ke kiri. Minus 4x minus 3 minus ditambah 6 sama dengan 0. Berarti kita peroleh x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Berarti tinggal kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x-nya. Ini difaktorkan jadi x minus 3 dengan x minus 1. Berarti kita peroleh x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Berarti di sini f inverse minus 6 itu sama dengan 3 atau f inverse minus 6 sama dengan 1. Lanjut ke soal yang B. Soal yang B itu adalah dia nanyain f inverse 9 berapa. Berarti kita langsung saja ya. Berarti kalau f inverse 9 berarti x kuadrat minus 4x minus 3 sama dengan 9. Oke, berarti langsung x kuadrat minus 4x. Ini 9 pindah ke kiri jadi negatif. Jadi minus 3 minus 9 sama dengan 0. Kemudian kita peroleh bahwa x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan sekarang. Difaktorkan dapat x minus 6 dengan x plus 2. Oke, berarti diperoleh bahwa x sama dengan 6 atau x sama dengan minus 2. Berarti nilai f inverse 9 itu sama dengan minus 2 atau f inverse 9 itu nilainya sama dengan 6. Kemudian soal yang C, dia nanyain nilai A. Kalau f inverse A sama dengan minus 3. Kalau f inverse A ini kan Y ya. Ini adalah X. Berarti di sini Y-nya sama dengan A, X-nya sama dengan minus 3. Berarti kita sebenarnya soal ini nanyain, soal itu nanyain F minus 3 sama dengan A. Ya, bentuk ini. Itu sama seperti bentuk ini. Oke, berarti F minus 3 sama dengan, berarti kan X-nya yang minus 3. Kita ganti X-nya dengan minus 3. Minus 3 dikuadratkan dikurangi 4 dikali minus 3 dikurangi 3. Maka diperoleh minus 3 dikuadratkan 9, minus 4 dikali minus 3 adalah plus 12 dikurangi 3. Berarti diperoleh 9 tambah 12 adalah 21, dikurangi 3 adalah 18.
Berarti F minus 3 sama dengan 18. Berarti A-nya adalah 18. Bagaimana untuk soal yang D? Soal yang D itu F inverse X sama dengan gimana? Oke, F inverse X kan sama dengan, ini kan kita awalnya adalah, kalau awalnya adalah Fx sama dengan Y, berarti F inverse Y itu sama dengan X. Ini adalah Y sama dengan, berarti kita akan bikin X sama dengan. Nah, karena Fx-nya adalah X kuadrat minus 4X dikurangi 3, kita akan bikin supaya ini menjadi X sama dengan. Perhatikan sebagai berikut. X kuadrat min 4X min 3. Saya akan buat sebuah kuadrat sempurna. Yaitu X, karena ini minus 4 saya bagi 2. Minus 4 dibagi 2 itu adalah minus 2 dikuadratkan. Perhatikan baik-baik. Nah, X minus 2 dikuadratkan, kalau kita jabarkan, X minus 2 dikuadratkan, kalau dijabarin kan jadi X minus 2 dengan X minus 2. Atau X kuadrat min 4X plus 4. Gitu ya. Sementara kita hanya butuh X kuadrat minus 4X. Kita hanya butuh X kuadrat minus 4X. Kita nggak butuh plus 4-nya. Dari bentuk X minus 2 dikuadratkan, kita bentuk akhirnya seperti ini. Tapi kita nggak butuh plus 4-nya. Maka kita buang plus 4-nya dengan mengurangi 4. Oke. Karena kita tidak butuh plus 4-nya, maka kita buang minus 4. Kemudian kita masih punya minus 3 di sini. Berarti minus 3. Berarti kita peroleh X minus 2 dikuadratkan dikurangi 7. Ini adalah Y sama dengan. Berarti Y sama dengan X minus 2 dikuadratkan dikurangi 7. Nah, 7-nya minus 7 pindah ke kiri, jadi Y ditambah 7 sama dengan X minus 2 kuadrat. Kemudian kita akar. Kalau bentuk kuadrat diakarin, maka akan ada plus minus. Plus minus akar Y plus 7 sama dengan X minus 2. Kuadrat diakarin jadi hilang. Kemudian ini biar jadi X sama dengan, minus 2-nya kita pindahkan ke kiri. Minus 2 dipindah ke kiri jadi plus 2 ya. Plus minus akar Y ditambah 7. Plusnya dikeluar akar ya, plus 2. Udah dapat X sama dengan. Berarti X sama dengan demikian. Maka F inverse Y sama dengan plus minus X kan sama dengan demikian. Berarti F inverse Y sama dengan plus minus akar Y plus 7 ditambah 2. Berarti F inverse X-nya adalah plus minus akar X ditambah 7 tambah 2. Selesai. Ini langkah yang D ini, soal D ini adalah langkah untuk menginverskan bentuk kuadrat. Lanjut ke soal nomor 3, diberikan fungsi fx sama dengan demikian, f inverse x menyatakan f pangkat min 1x menyatakan inverse fungsi fx. Tentukanlah f inverse 2. Berarti untuk soal yang A, dia adalah kalau f inverse 2 langsung aja ya, bahwa y-nya sama dengan x ditambah 1, ini sama dengan 2 langsung. Berarti pindah ruas, ini minus, masih minus x ditambah 1, 3-nya ke kiri, 3-nya ke kanan, jadi 2 dikurangi 3. Berarti min akar x ditambah 1 sama dengan minus 1, kemudian dikuadratkan. Kenapa dikuadrat? Biar akarnya hilang. Sehingga menjadi, kalau minus dikuadratkan jadi positif, jadi x ditambah 1 sama dengan 1. Berarti dapat x sama dengan 0. Maka f inverse 2 itu sama dengan 0. Selesai. Lanjut untuk soal yang B. Soal yang B berarti
3 dikurangi akar X ditambah 1 ini sama dengan 1. Oke, berarti minus akar X ditambah 1 sama dengan 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3 adalah minus 2, ini minus akar X ditambah 1. Lagi kita kuadratkan. Kuadrat berarti diperoleh X ditambah 1 sama dengan 4. Minus 2 dikuadratkan adalah 4. Berarti X sama dengan 4 dikurangi 1, 3. Maka nilai F inverse 1 itu sama dengan 3. Selesai. Untuk soal yang C, dia nanyain nilai A-nya. Kalau bentuk seperti ini, berarti ini kan Y-nya sama dengan A, X-nya sama dengan 8. Berarti Y kan sama dengan 3 dikurangi akar X plus 1. X-nya adalah 8, berarti Y sama dengan 3 dikurangi akar 8 ditambah 1. Y sama dengan 3 dikurangi akar 9. Y sama dengan 3 dikurangi 3. Akar 9, 3. Berarti Y sama dengan 0. Y sama dengan A, berarti A sama dengan 0. Selesai. Kemudian yang D menanyakan F inverse X. Berarti kalau F inverse X, kita bikin, ini adalah Y sama dengan, berarti kalau F inverse X, kita bikin X sama dengan. Y sama dengan 3 dikurangi akar X ditambah 1. Supaya jadi X sama dengan, maka kita keluarin dulu. Supaya jadi X sama dengan, maka kita pisahkan dulu 3-nya ke sebelah kiri. Berarti Y dikurangi 3 sama dengan minus akar X ditambah 1. Setelah itu dikuadratkan. Kita kuadrat. Kalau dikuadrat, berarti Y minus 3 dikuadratkan sama dengan minusnya hilang, akarnya hilang karena dikuadratkan jadi X ditambah 1. Y minus 3 dikuadratkan adalah Y minus 3 dikali Y minus 3. Dikali pelangi, jadi dapat Y kuadrat minus 3Y minus 3Y lagi ditambah 9. Diperoleh berarti Y kuadrat minus 6Y ditambah 9. Berarti dapat Y kuadrat, yang ini nih yang sebelah kiri, Y kuadrat minus 6Y ditambah 9 sama dengan X ditambah 1. Karena kita pengen bikin X sama dengan, berarti satunya kita pindahin ke sebelah kiri. Dapat Y kuadrat minus 6Y ditambah 9 dikurangi 1 sama dengan X. Berarti diperoleh Y kuadrat minus 6Y ditambah 8 sama dengan X. Maka F inverse Y, kan X sama dengan, yaitu adalah X ya ini. Y kuadrat minus 6Y ditambah 8. Berarti F inverse X-nya adalah X kuadrat minus 6X ditambah 8. Oke, sekarang kalau fungsi fx-nya adalah fungsi pecahan. Seperti demikian. Oke, kita ke soal yang A. Dia nanyain f inverse minus 5. Berarti kita langsung aja ya. Bahwa 3x minus 5 per 2x ditambah 1 ini sama dengan minus 5. Oke, kita kali pindahin ke sini 2x plus 1-nya kita ke kiri, kita ke kanan kan. 3x minus 5 sama dengan minus 5 dikali 2x ditambah 1. Ya, yang penyebutnya kali ke sana. Berarti kita peroleh 3x minus 5 sama dengan yang dikali pelangi. Berarti diperoleh minus 10x dikurangi 5. Berarti diperoleh 3x, yang x-nya kita kumpulkan, yang ini kita kumpulkan ke sebelah kiri, yang enggak ada x-nya kita kumpulkan ke sebelah kanan. Berarti 3x ditambah 10x sama dengan minus 5 ditambah 5. Berarti dapat 13x sama dengan 0. Maka dapat x sama dengan 0. Maka nilai f inverse minus 5 itu sama dengan 0. Lanjut ke soal yang B. Berarti kalau soal yang B ini 3x min 5 per 2x ditambah 1 sama dengan 8. Sekali lagi kita kali silang, 3x dikurangi 5 sama dengan 8 dikali
2x plus 1. Kemudian dapat 3x minus 5, ini kali pelangi jadi 16x ditambah 8. Lagi x-nya kita kumpulin ke sebelah kiri, yang nggak ada x-nya kita kumpulkan ke sebelah kanan. Berarti 3x dikurangi 16x sama dengan 8 ditambah 5. Oke, dapat minus 13. X sama dengan 13. Berarti X sama dengan 13 dibagi minus 13. Diperoleh X sama dengan minus 1. Berarti nilai F inverse 8 adalah minus 1. Oke, lanjut ke nomor C-nya. Berarti kalau kayak gini, nomor C-nya ini adalah Y ya. Sekali lagi, Y-nya sama dengan A, berarti ini X-nya sama dengan 4/7. X sama dengan 4/7. Berarti karena Fx sama dengan Y, berarti Y sama dengan 3X minus 5 per 2X ditambah 1. X-nya 4/7. Berarti Y sama dengan 3, 4/7 dikurangi 5 per 2. 4/7 ditambah 1. Berarti diperoleh pembilang kali pembilang aja. 12/7 dikurangi 5. Penyebutnya nggak usah dikalikan. Per 8/7 ditambah 1. Ini Y sama dengan. Karena penyebutnya per 7 dengan per 7, berarti ini gampangnya kita kali 7/7 aja ya. Sehingga diperoleh 12/7 dikali 7 hasilnya 12. Minus 5 dikali 7 hasilnya minus 35. 8/7 dikali 7 hasilnya adalah 8. Plus 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Sehingga hasilnya 12 dikurangi 35 adalah 23 minus 23 per 8 tambah 7 dapat diperoleh adalah 15. Berarti diperoleh bahwa Y-nya sama dengan A, ini Y sama dengan A, berarti A-nya adalah minus 23 per 15. Oke, berarti soal yang D sekarang diketahui Fx-nya sekian, ditanyain F inverse X. Berarti kita bikin X sama dengan. Kalau Y sama dengan 3X min 5 per 2X plus 1. Kali silang diperoleh Y dikali 2X plus 1 sama dengan 3X minus 5. Berarti diperoleh dikali pelangi, dapat 2XY ditambah Y sama dengan 3X minus 5. Sekarang kita kumpulkan yang ada X-nya ke sebelah kiri, yang enggak ada X-nya ke sebelah kanan. Ini ada X-nya, yang ini juga ada X-nya ke sebelah kiri. Berarti diperoleh tetap 2XY, ini karena dipindahin ke sebelah kiri jadi minus 3X. Sama dengan, ini Y-nya ini enggak ada X, berarti kita pindahin ke sebelah kanan. Berarti diperoleh minus Y minus 5. Minus 5 dari sini. Nah, kemudian karena masing-masing mereka punya X, X-nya kita tinggal faktorkan. Dikeluarin X-nya, X jadi, kalau tanpa X ini menjadi 2Y, kalau tanpa X ini jadi minus 3. Ini di copy paste yang sebelah kanannya. Kemudian mereka ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Karena ini adalah X dikali sekian, maka pindah ke sebelah kanan jadi pembagian. Berarti X sama dengan minus Y minus 5 per 2Y minus 3. Maka diperoleh kan F inverse Y sama dengan X. F inverse-nya kan sama dengan X. X-nya adalah minus Y minus 5 per 2Y minus 3. Berarti diperoleh F inverse X itu adalah minus X minus 5 per 2X minus 3. Untuk bentuk pecahan ini ada cara yang efisien, ada rumus cepatnya. Kalau Fx itu adalah Ax plus B per Cx plus D, maka F inverse X-nya adalah, ini kita tinggal pindahkan posisinya, tapi dinegatifkan.
pindahkan posisinya tapi dinegatifkan jadi minus D X ditambah D per CX minus A. Dalam kasus ini diperoleh A-nya adalah 3, B-nya adalah minus 5, C-nya adalah 2, dan D-nya adalah 1. Berarti F inverse X-nya adalah minus DX, minus D. Berarti D-nya 1, berarti minus X, minus 1X plus B, berarti B-nya minus 5, minus 5 per CX, C-nya 2, 2X minus A, minus 3. Ya, sama. Tapi bentuk ini sudah selesai. Walaupun sudah selesai, kita bisa menyederhanakan bentuknya. Kita kali dengan negatif. Kalau dikali dengan minus 1 yang penbilang, dikali minus 1 juga yang penyebut. Sehingga bentuknya adalah min X dikali min 1 dapat X, minus 5 dikali min 1 adalah plus 5 per ini minus 2X ditambah 3. Atau susunannya kita bisa pindahkan X ditambah 5 per 3-nya di depan. 3 dikurangi 2X. Jadi nanti kalau di option atau di pilihan tidak ada bentuk seperti ini, mungkin dia hasil dikali negatif 1. Yaitu seperti atau ini, atau ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.